Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar honorer kategori 2 merasa terluka dengan kebijakan pemerintah dan DPR. Apa ya ini gerangan yang menjadi honorer kategori 2 merasa terluka nih oleh kebijakan pemerintah dan DPR? Simak terus video berikut, tapi jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com, judulnya seperti ini: Pemerintah dan DPR melukai honorer kategori 2. Dalam banget, Pak Kepala BKN, tolonglah. Ini adalah curhatan hati daripada honorer kategori 2 yang merasa dilukai oleh kebijakan pemerintah dan DPR. jpnn.com Jakarta. Keputusan Komisi 2 DPR RI dan pemerintah untuk mengangkat honorer kategori 2 usia maksimal 50 tahun menjadi PNS berdampak luas. Nah, jadi sekarang ya ada kebijakan baru bahwa honorer kategori 2 usia maksimal 50 tahun diangkat menjadi PNS. Pasalnya, keputusan tersebut hanya diberlakukan kepada orang asli Papua atau OAP sebagai perlakuan khusus atau afirmasi dalam pengisian formasi aparatur sipil negara ASN pertama kalinya di 3 provinsi baru hasil pemekaran Papua. 3 provinsi baru tersebut hasil pemekaran Provinsi Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Jadi kebijakan pengangkatan honorer kategori 2 maksimal usia 50 tahun ini hanya berlaku untuk 3 provinsi saja, yakni Provinsi Pemekaran Papua. Ya, di sini ada Papua Selatan, Tengah, dan Papua Pegunungan. Sehingga ini honorer kategori yang lainnya merasa kecewa ya atau terluka akibat kebijakan tersebut. Ketua Forum Komunikasi Honorer Kategori 2 Indonesia Jawa Barat, Iman Supriyatna, juga sangat menyesalkan pernyataan pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Arya Wibisana yang mengusulkan seluruh honorer kategori 2 di Papua diangkat saja menjadi PNS karena jumlahnya tinggal sedikit. Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan Kepala BKN terkait pengangkatan honorer kategori 2 yang hanya diperuntukkan untuk satu wilayah Papua. Itu sangat menyakitkan para honorer di Indonesia, tutur Iman kepada jpnn.com Rabu 6 Juli. Memang, kata Iman, dalam raker itu bukan hanya Kepala BKN yang mengusulkan hal tersebut. Dia merasa heran mengapa BKN yang sudah tahu asal-usul honorer kategori 2 tidak memberikan kebijakan serupa untuk daerah lain. Iman menyebutkan bisa dilihat di database BKN, jumlah honorer kategori 2 tinggal sedikit. Mohon diingat, honorer kategori 2 tersebar di seluruh Indonesia dan instansi, bukan hanya di Papua, tegasnya.
Saat ini lanjut Iman, dengan adanya surat edaran Menpan RB tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pusat dan daerah, menjadi alasan Pemda melakukan penghapusan honorer. Ironisnya, honorer kategori 2 juga dipecat dan digantikan dengan tenaga baru. Ternyata ini ada honorer K2 yang dipecat ya, digantikan dengan tenaga yang baru. Tolonglah Pak Kepala BKN, selamatkan honorer kategori 2 yang tersisa. Jangan hanya di Papua saja dengan alasan pemekaran, tegasnya. Dia mempertanyakan apakah harus ada pemekaran baru agar honorer kategori 2 di daerah lain bisa menjadi PNS. Iman mengingatkan bagaimana pemerintah menolak keras pengangkatan PNS di atas usia 35 tahun dan seleksi tanpa tes. Jadi ini pemerintah tidak ingin ya mengangkat PNS di atas 35 tahun dan tanpa seleksi ya atau tanpa tes. Faktanya tahun ini pemerintah mengeluarkan dua kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, ini menurut Pak Iman ya, justru pemerintah mengeluarkan dua kebijakan yang bertentangan ya dengan keinginan dulu pemerintah bahwa tidak mau mengangkat PNS di atas 35 dan tanpa tes. Di sini ada dua yang menjadi catatan bagi Pak Iman ya. Yang pertama, mengangkat honorer kategori 2 di 3 provinsi baru hasil pemekaran Papua menjadi PNS dengan batasan usia maksimal 50 tahun. Itu adalah kebijakan pemerintah yang bertentangan untuk poin pertama. Kedua, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tanpa tes. Dulu kalau mau jadi PPPK harus tes, tetapi sekarang keluar kebijakan tanpa tes juga bisa, sehingga ini dianggap katanya bertentangan. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek hanya untuk guru honorer kategori 2 dan guru pegawai non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik minimal 3 tahun. Kami minta keadilan dengan berbagai kebijakan pemerintah ini yang akan menimbulkan permasalahan baru dan kecemburuan sosial makin tinggi. Dalam Raker Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB ad interim Mahfud MD serta pejabat eselon 1 lintas instansi pada 28 Juni disepakati honorer kategori 2 orang asli Papua atau OAP dengan maksimal usia 50 tahun diangkat menjadi PNS. Mereka nantinya akan ditempatkan di 3 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Nah, inilah ya informasi hari ini bahwasanya honorer kategori 2 merasa terluka dengan kebijakan pemerintah. Dulu ya, honorer kategori 2 ini berunjuk rasa menuntut diangkat menjadi PNS tanpa tes, tetapi tidak dikabulkan, tetapi harus melalui tes, sehingga para honorer kategori 2 ya yang pertama kali ikut tes dan masuk menjadi PNS. Kemudian untuk kategori 2 yang tersisa ini tidak bisa masuk jalur PNS tanpa tes. Kemudian usia pun dibatasi, di atas 35 tahun tidak bisa masuk jalur PNS. Ternyata sekarang ada kebijakan khusus untuk OAP orang Papua asli bahwa kategori 2 dengan maksimal usia 50 tahun bisa menjadi PNS. Ya, kemudian kebijakan kedua yang dianggap bertentangan adalah jadi P3K sekarang tanpa tes juga bisa ya, asalkan berada di instansi pemerintah minimal 3 tahun ya, seperti itu.
Ya, semoga admin mendoakan ya para tenaga honorer mendapat solusi yang terbaik, mendapat masa depan yang baik, semua honorer agar kondusif ya, diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.